Sebelumnya perkenalkan, aku Rifa Alida Roshida dengan NIM 24111189 kelas 3B Teknik Komputer. Di sini aku mau asistensi mengenai tugas kedua pertemuan 9. Yang pertama, membangun jaringan sebagai berikut. Ini udah ya, ada filannya dosen 100, ini yang 110 mahasiswa, ini yang 120 yang teknik. Yang pertama, pastinya dimasukkan dulu IP address pada setiap PC sesuai dengan rentang yang sudah diberikan. Nah, di sini yang dikasih itu rentangnya 192.168.1.68 sampai 1.71. Nah, selanjutnya melakukan konfigurasi pada switch. Jadi switchnya dikonfigurasi, tujuannya tuh buat membagi jaringan jadi 3 segmen. Karena tadi kan ada dosen, ada mahasiswa sama tenaga pendidikan. Nah, ini tuh di sini masuk yang VLAN 100, kasih nama itu tuh dosen, keluar, terus yang 110 ya dimasukin ke dikonfigurasikan ke switchnya. Terus setelah itu dilanjutin lagi pengelompokan port switch sesuai dengan VLAN-nya masing-masing, gitu. Contohnya ini fast Ethernet 0/1 sampai 2. Ini tuh sampai 2 karena biar sekalian gitu ya. Tentunya ini yang sekalian ini tuh pasti dalam satu segmen yang sama gitu. Terus ini switch port mode access tuh buat kayak ngeaktifin gitu. Terus abis itu dimasukin lah kalau yang ini tuh ini yang VLAN 100 gitu. Ini yang VLAN 110, terus ini yang VLAN 120. Ini lakukan hal yang sama aja kayak tadi di atas gitu. Mungkin itu buat yang latihan 2. Selanjutnya yang latihan 3, bangun jaringan sebagai berikut. Lakukan ping antara PC A dan PC B. Pastikan berhasil gitu ya. Ini yang pertama ada router. Router ini router 1 ada switch, kemudian ada 2 PC gitu ya. Yang pertama, tentunya masukkan IP address pada setiap PC sesuai dengan rentang yang sudah diberikan. Ini udah, ini juga udah. Selanjutnya membuat 2 VLAN. Yang 10 aku namainnya A, yang 11 aku namainnya B biar gampang gitu ya. Sebenarnya ini bebas karena nggak ada ketentuannya. Gitu, ini sama aja kayak tadi, kayak VLAN 10 namanya apa, VLAN 11 namanya apa. Gitu. Terus ini juga sama dilakukan si fast Ethernetnya tuh diaktifin, dimasukin dulu si kabel-kabelnya supaya bisa terhubung antar jaringan gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang baru lagi mungkin ya. Yang pertama, menghidupkan interface fast Ethernet 0/0 pada router. Nah, ini di sini diaktifin gitulah ya, yang 0/0 buat di sini. Tuh. Selanjutnya ini tuh ada mengaktifkan yang ini, yang encapsulation buat VLAN yang 10. Artinya si router itu jadi bisa mengenali bahwa sub interface ini tuh digunakannya buat VLAN 10 di proses inter VLAN routing gitu. Jadi kayak biar ngenalin lah gitu. Selanjutnya memberikan alamat IP pada sub interface. Alamat IP ini tuh buat gateway gitu ya, buat perangkat yang ada di VLAN 10. Jadi semua perangkat di VLAN-nya tuh bisa menggunakan IP yang ini, yang udah di ini. Nah, IP address. Jadi kayak supaya bisa mengenali. Setelah di encapsulation gitu ya tadi, biar mengenali sub interface ini tuh dipakainya buat VLAN berapa gitu. Nah, setelah itu supaya
semua perangkat yang ada di segmen itu tuh bisa terhubung gitu ya. Nah, ini tuh pakai IP yang ini. Gateway-nya jangan lupa dimasukin juga. Gitu, itu buat yang 10 ya. Sekarang yang interface Fast Ethernet 0/0.11. Ini tuh titik 11 tuh titik apa? Ininya ya. Nama VLAN-nya gitu. Terus ini sama aja kayak tadi ya, pakai titik digunakan untuk membedakan subinterface untuk mewakili masing-masing VLAN. Sementara semuanya tetap memakai satu port fisik Fast Ethernet 0/1 di router. Gitu. Yang ini sama aja di encapsulation kayak yang tadi, kemudian diberi IP address gitu ya, 192.168.2.1. Yang tadi 1.1, yang ini 2.1. Selanjutnya latihan 4P9. Buat settingan VLAN, sudah berikan kesimpulan. Oke, jadi berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, bisa disimpulkan ya bahwa konfigurasi VLAN tuh dan sub interface di Cisco itu tuh fungsinya buat misahin jaringan menjadi beberapa segmen serta menghubungkan melalui router gitu ya. Pada switch dilakukan pembuatan beberapa VLAN-nya yang tadi udah dibuat gitu. Setiap port pada switch dikaitkan dengan VLAN tertentu menggunakan perintah switch port mode akses dan switch port akses VLAN. Sehingga masing-masing kelompok memiliki jaringan sendiri yang terisolasi. Jadi gunanya ada VLAN ini tuh supaya informasi yang mau kita bagi itu sesuai pada tempatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ke VLAN 10 ya VLAN 10 aja yang dapat, yang lainnya nggak dapat gitu. Itu fungsinya mungkin ya. Sementara di latihan 3 router dilakukan konfigurasi subinterface gitu ya, kayak Fast Ethernet 0/0.10 sama yang titik 11 dengan perintah encapsulation dan membagikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway untuk setiap VLAN. Nah, proses ini tuh memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda menggunakan teknik router on a stick. Dengan demikian, melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa penerapan VLAN dan inter-VLAN routing mampu meningkatkan efisiensi keamanan dan pengelolaan jaringan dalam suatu sistem yang kompleks. Mungkin sekian aja dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.